Selamat datang di Pura-Pura Audiobook. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review atau mengulas sebagian isi buku menjadi audio dari berbagai penerbit buku di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda, baik online maupun offline, dan lebih lagi langsung kepada penulisnya. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Pura-Pura Audiobook membantu Anda membaca buku dengan audio. Orang Asing karya Camus menjadi populer ketika ulasannya dimuat di koran-koran. Selalu dikatakan bahwa buku ini adalah buku terbaik selepas masa perang. Di tengah bermunculannya karya-karya sastra di masa itu, novel ini sendiri terasa asing. Novel ini datang dari seberang ekuvator, dari seberang laut di musim semi yang getir tanpa batu bara. Ia bercerita tentang matahari bukan sebagai suatu keajaiban yang eksotis, tapi dengan keakraban yang menjemukkan dari mereka yang terlalu menikmatinya. Ia tidak peduli menimpa ulang cara-cara lama dengan tangannya sendiri, atau menyelimuti kita dengan perasaan tak berharga. Orang akan ingat ketika membacanya bahwa pernah ada sebuah karya yang berdiri sendiri tanpa mencoba membuktikan apa-apa. Tapi, sebagai imbalan atas sanjungan tersebut, novel ini tetap agak ambigu. Bagaimana seharusnya seseorang memahami karakter yang sehari setelah kematian ibunya, mandi, pacaran dengan status tak jelas, dan pergi nonton film komedi sembari tertawa-tawa. Karakter yang membunuh seorang Arab karena matahari, dan karakter yang sehari sebelum eksekusi mati menyatakan bahwa dia telah bahagia dan masih bahagia. Berharap banyak penonton di sekitar panggung eksekusi untuk menyambutnya dengan teriak kebencian. Beberapa orang berkata, ia orang bodoh yang patut dikasihani, atau dengan sudut pandang yang lebih baik, ia tidak bersalah. Namun makna dari tidak bersalah ini masih perlu untuk dipahami lebih lanjut. Dalam Le Mythe de Sisyphe yang terbit beberapa bulan kemudian, Camus memberi komentar yang tepat tentang karyanya. Karakter utamanya tidak baik atau buruk, bukan bermoral atau tidak bermoral. Pengkategorian ini tidak bisa diterapkan kepadanya. Dia tergolong sebagai spesies tertentu yang oleh penulisnya disebut absurd. Tetapi dalam karya Camus, kata ini mengandung dua makna yang sangat berbeda. Absurd adalah baik keadaan nyata maupun keadaan jernih. Seorang absurd adalah orang yang tanpa ragu menarik kesimpulan yang tak terelakkan dari absurditas mendasar. Ada pergeseran makna yang sama ketika kita menyebut swing pada generasi muda yang menari mengikuti musik swing. Lalu apa yang dimaksud dengan absurd sebagai keadaan, sebagai sesuatu yang utama? Tidak lain adalah hubungan manusia dengan dunia. Absurditas utama termanifestasikan dalam belahan antara aspirasi manusia menuju kesatuan dan dualisme rohani dan jasmani yang tak dapat dipisahkan. Belahan antara dorongan manusia menuju keabadian dan keterbatasan dari keberadaannya. Belahan antara kepedulian yang merupakan esensi dan kesia-siaan dari usahanya.